Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat empati, menjaga solidaritas. Ini adalah sebuah kata-kata yang sama-sama kita rawat, sama-sama kita jaga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi umat yang terbaik. Pada dasarnya, manusia ataupun organisasi adalah kumpulan kebiasaan yang tersusun setiap harinya. Namun, di antara sekian banyak kebiasaan kita selama ini, ada yang dinamakan kebiasaan kunci. Ya, kebiasaan kunci ini akan mematik kebiasaan-kebiasaan lain, sehingga bekerja sebagaimana harapan Anda semua. Seperti diterangkan, memang kebiasaan kunci ini adalah sebuah pematik adanya masa pandemi yang membuat kita berdiam diri di rumah tersebab PSBB semenjak beberapa bulan yang lalu. Mau tidak mau juga berimbas kepada cara kita melihat lingkungan sekitar yang telah lama mungkin tidak kita tengok lagi. Semoga terlalu lama di rumah tidak mengikis rasa positif dan optimistis kita ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, apa kebiasaan kunci yang perlu kita rancang sehingga kita siap dengan kondisi pasca pandemi, terutama merawat empati dan menjaga solidaritas. Solidaritas di era pandemi berpeluang menciptakan suatu kemanusiaan jenis baru yang akan tentunya membuat kita terhindar dari jebakan penghancuran diri dan sikap barbarisme. Pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa aksi bantu-membantu kepada pejuang lini terdepan seperti tenaga medis dan lainnya ini juga lebih mudah dilakukan serta lebih bervariasi. Upaya-upaya inilah yang harapannya kemudian makin bisa dirasakan di masa depan. Walaupun nanti kita telah melewati masa pandemi, dengan segala duka yang kita rasakan, pelajaran berbagi di masa pandemi tetap bisa dirasakan oleh hati-hati kita dengan penuh hikmah dan cahayanya. Akhirnya, kita berharap adanya warisan kebaikan terhadap sesama yang lebih panjang. Upaya solidaritas yang tak lekang dimakan waktu. Ya, mendadak trending tentang seorang tokoh influencer di Twitter sejak beberapa hari yang lalu. Hal ini terkait dengan suatu celotehan tentang suatu tokoh bangsa kita. Ada beberapa hujatan yang terlontar kepada beliau. Tentu saja ini menjadi suatu perhatian kita bersama. Kemudian banyak hujatan, cacian, bahkan merendahkan saudara kita sendiri. Kita harus menjaga lisan kita. Tak perlu menghujat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak berposisi dimanapun. Kita di sini sebagai penonton. Kita di sini sebagai, kita perlu ingat, orang yang melihat situasi. Maka ubahlah cara pandang kita di posisi dalam melihat situasi yang luas. Bahkan terlontar ada suatu yang membuat bahkan celotehan saudara kita sendiri menjadi situasi yang tak mengenakan. Kita sebagai pemegang kendali lalu sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Bagaimana membiasakan kebiasaan baik alias habits yang baik terhadap orang lain, itu adalah pertanyaan pada diri kita sendiri. Why must I do this? Ya, kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus menghujat orang lain? Kenapa saya tidak muhasabah diri sendiri? Milikilah alasan kuat. Itu adalah sebuah keharusan yang harus kita tanamkan. Strong why, alasan yang kuat. Mengapa kita harus menghujat? Mengapa kita harus mencaci? Jika ada pilihan, strong why, ketika kita berkata positif, ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita tidak cukup kuat berbuat sesuatu, mengapa kita terus-menerus mencaci bahkan di luar kemampuan kita? Bukan domain kita sebagai seorang hamba. Apa domain seorang hamba? Yaitu berikhtiar. Tentu saja berikhtiar yang ahsan, yang baik, tidak menghujat, tidak mengendalikan orang lain, sebab ada hal yang kita kuasai dan ada hal yang tidak kita kuasai. Yang kita kuasai adalah
kebiasaan kita, perilaku kita, sikap kita, kata-kata yang keluar dalam melontarkan sesuatu pada mulut kita, dan lain sebagainya yang bisa kita pilih adanya. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Jalan yang baik atau jalan yang buruk. Maka kita posisinya di mana? Kita memilih kebaikan atau keburukan? Kita memilih mendoakan atau kita memilih mencaci? Bahkan menjatuhkan saudara kita sendiri. Semua ada di tangan kita. Tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, area yang tidak kita kuasai adalah domainnya Allah, domainnya Sang Pencipta kita. Semua yang bermuara kepadanya adalah apa-apa yang tidak bisa kita kuasai, apa-apa yang terkait orang lain, apa-apa yang terkait hidayah dan cahayanya kita tidak bisa atur. Maka jangan menjadikan alasan pembenaran kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita, action kita yang tidak baik merupakan alasan untuk berbuat buruk kepada orang lain. Karena jika kita milihnya secara sadar untuk membangun habit sesuatu yang baik menjadi sebuah pola dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja Allah akan karuniakan itu. Kata guru saya, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Jadi informasi sesuatu yang kita dapatkan, memang kita bisa, semua informasi masuk, baik yang baik ataupun yang buruk, sebab informasi tidak bisa kita filter. Yang bisa filternya adalah pilihan kita sendiri. Namun, untuk menjadi lebih baik dan memilih kebaikan, ada pada tangan kita, bro and sis. Yaitu, teruslah berkata positif, mendoakan saudara kita yang terbaik untuk semuanya, insya Allah. Jadi, podcast hari ini adalah tindakan mengajak, merupakan gambaran yang lebih jelas bahwa kita sejogjanya adalah manusia yang melakukan repetisi, melakukan pengulangan dari informasi-informasi yang masuk pada diri kita, yang tanpa disadari akan membentuk perilaku kita, bahkan kata-kata kita. Maka biasakanlah berkata baik atau diam, sebab perkara orang lain kita tidak bisa atur, merupakan domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sudah bersegera untuk menjadi lebih baik, mendoakan saudara kita yang sedang berhijrah, sedang bertumbuh, bukan justru menghujatnya, bahkan mencaci maki, bahkan menjatuhkannya. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa mendoakan saudaranya ya. Barakallahu fikum. Rawatlah empati, menjaga solidaritas, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.